warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan juga untuk dapat berhadir dan menantikan sejenak kedatangan Ustaz kita untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak dan Ibu. Di tengah hati kita telah hadir Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Darwan Saksi kita yang akan mengisi tausiah Ramadan pada malam hari ini. Kita mulai mendengarkan tausiah dari beliau dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz yang mendengarkan yang Allah. Sudah pasti. Ya bisa dulu ya, saya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitabi wal hikmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua beserta pengurus badan Kenaziran Baitur Rahman, bapak-bapak, orang-orang tua saya, ibu-ibu, serta para bunda sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah salat Aisyah dan tarawih yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memuji keagungan dan kebesaran Ilahi yang masih sampai saat dan berbahagia ini kita masih diberinya kesehatan, keafiatan, keselamatan serta kesempatan sehingga kita kembali dapat meramaikan masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Aisyah berjamaah, dan masih kita lanjutkan dengan sholat tarawih, dan masih kita sitakan waktu kita sesaat untuk berbincang-bincang tentang keagungan Ilahi, kemuliaan malam-malam bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita sekarang sudah berada pada malam yang ke-14 kajian, malam yang ke-14 dari bilangan malam bulan suci Ramadan, atau lazim kita sebut kita sudah memasuki babak kedua. 10 hari babak pertama sudah berlalu, sekarang masuk kita kepada 10 kedua. Kita sebut istilahnya dengan istilah junjungan kita, wa awsafuhu maghfirah, malam-malam ampunan Allah. Maka dari itu Bapak dan Ibu, adalah sesuatu kajian yang sangat menarik bila kita mau merenung, bila kita mau merenung akan keberadaan kita. Karena siapapun kita dalam hidup ini Bapak dan Ibu, saya membuat rumus pribadi, tapi entah Bapak Ibu setuju, ya terserah. Sebaik-baik orang ada salahnya, sesalah-salah orang ada baiknya, tanpa terkecuali. Kiai kah, ulama kah, ustaz kah,
Siapapun kita ini, bapak dan ibu, terpulang kecil atau besar, pendek atau panjang kesalahan kita, ringan atau berat, ini tergantung kepada orangnya. Ini kan wajib. Nah, tak bisa pula kita katakan sama, karena memang berbeda apa yang kita buat, memang berbeda alur pikir, jalur pikiran kita, maka berbeda pula lah pendapatan kita. Nah, maka dari itu bapak dan ibu, sangat menarik. Ada sepotong ayat dalam surah Al-Kahfi itu layak untuk menjadi renungan kita, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah katakan harta, anak-anak yang kita besarkan itu adalah sebatas hiasan dunia. Wal baqiyatus salihah, yang tinggal untuk dirimu adalah amal saleh. Diperhatikan. Wal baqiyatus salihatu khair, yang tinggal untuk dirimu adalah amal salehmu. Jika ada amal yang baik yang kau lakukan, inda rabbika sawaban, maka di sisi Tuhan ada balasan, ada pahala yang sangat dan luar biasa. Wa ghairun amalan, hendaklah kita amalkan yang baik itu selalu dalam hidup kita. Artinya ayat ini bapak dan ibu mengingatkan kepada kita, seandainya Allah memberi umur, memberi kesehatan, umur dan kesehatan yang ada itu mau kita korban untuk yang baik, angankanlah khairun amal, angankanlah yang baik itu dalam hidup. Kalau sehat lagi saya tahun depan, kalau panjang umur saya, kalau murah rezeki, saya akan buat begini, kami akan pergi umroh, kami akan berkorban keluarga, macam-macam. Karena harta yang kita sebut, anak-anak yang kita besarkan, ini belum tentu berkontribusi buat kita. Tidak jangan karena musuh yang sangat susah nanti kita menghadapi, yang ada dengan harta dan anak. Harta yang tak dijagati, harta yang tak pernah diinfakkan, disedekahkan, ini bukan malah membuatnya baik bagi diri. Maka dia yang akan datang mencari tidak kelak nanti bapak saudara. Begitu juga ada musuh yang paling susah menghadapinya anak. Kalau orang lain bapak dan ibu, kunci pagar, kunci pintu, siapkan pentungan, dia ada. Tapi bagaimana pula dengan anak sendiri? Anak kita pentung, anak kita, data kita kasih masuk. Istri kita yang melahirkannya. Tidak jarang kadang terjadi perang dingin antara kita dengan istri kita. Itu di dunia ini bapak dan ibu. Kalau di akhirat, dia pulang nanti yang orasi di hadapan Allah. Orasi saya katakan. Dia minta kepada Allah, ya Allah, azab ayah aku 2 kali lebih berat dari ini. Sebabkan mereka aku lahir ke dunia, tapi mereka tak pernah ingatkan akan diriku, supaya aku beriman kepada, supaya aku taat menjalankan puasa, supaya aku melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tak pernah itu sampai ke kupingku ya Allah. Disebabkan mereka aku sesat. Azab mereka 2 kali lebih berat dari ini. Maka bapak dan ibu, firman Allah ini, wal baqiyatus salihah, yang tinggal untuk dirimu adalah amal saleh. Nah, kalau itulah bapak dan ibu yang menjadi andalan kita kelak ketika kita nanti sudah berada di hadapan Allah, maka layaklah kita membuat segala prioritas malam-malam bulan Ramadan ini untuk kita jadikan sarana untuk beramal, beribadah, merenung, terutama merenungkan akan keberadaan kita, masyarakat kita, situasi, kondisi kita. Kita lihat bapak saudara saya berkeliling-keliling dari masjid ke masjid, ya entahlah di Baitur Rahman,
Karena giliran malam dia Pak Haji di rumah dia nih kacang. Kebetulan saya bertukar di kacang Garuda Tanjung Merauke. Pas pulang pas saya di kedaung terawihnya Pak Haji. Mohon maaf lah saya misteri saya hidup pohon yang tumbang sampai ke Medan dari kedaung 10 pohon yang tumbang ke jalan itu. Memang sudah pasti inisiatif saya bersihkan di masjid yang ada di depan Indomie yang sangat terapi. Nah, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, artinya di mana masjid, di mana musola sekarang hampir rata-rata kita lihat sudah banyak kemajuan. Maksudnya jamaahnya maju ke depan. Yang tadinya penuh sampai berlarang ini sekarang sudah maju ke depan. Jadi rata-rata masjid musola sekarang sudah banyak kemajuannya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, inilah yang tentunya hendak kita renung Bapak dan Ibu. Mestinya kan bukan seperti itu. Semakin menghujung Ramadan ini, mestinya kita umat Islam ini semakin meminatinya. Karena begitulah Rasul mempraktikkannya. Tapi kenyataan kita lihat, sepertinya kita masyarakat kita di kota Medan ini masih banyak yang melakukan ibadah hanya sebatas ikutan. Maka ramai orang ke masjid, ramai sebentar saja Bapak dan Ibu. Jadi dia tidak memahami substansi dari ibadah. Sebagaimana janji Allah, janji Rasul kepada orang-orang yang mau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu. Sepertinya Bapak dan Ibu ya macam apa namanya musim-musim aja. Nah ini yang tak kita inginkan. Bapak dan Ibu, kita ingin bahwa ibadah yang kita lakukan itu lahir dari sebuah renungan. Karena itu maksud hadis itu. Sahabat itu jauh dia Bapak Ibu merenung, jauh dia bersemerang sana melihat bahwa ibadah puasa ini mampu memberikan sugesti, mampu memberikan dorongan. Langsung Allah memberikan pelajaran. Bukan Allah bermaksud untuk menyusahkan bapak, menyusahkan ibu dengan pengalaman lapar dan haus, tidak. Tapi dengan adanya pengalaman lapar dan haus, pengalaman ini sangat mudah mengingatkan kita. Bapak dan Ibu, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, lapar di dunia ini saja seperti itu pengalaman yang kita rasakan. Artinya tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Kan bisa kita berapologi. Artinya Bapak dan bagaimana kalau seandainya aku besok di dalam kubur lapar, haus, kemana kita mau mendapatkan sesuap nasi? Kemana kita mendapatkan seteguk air Bapak dan Ibu? Bagaimana ihwal kita nanti, nasib kita ketika kita dibangkitkan dari kubur kita? Bagaimana kita untuk mendapatkan sesuap nasi, seteguk air? Bagaimana keberadaan kita ketika kita berada di padang mahsyar kelak nanti? Akhirnya hati mengatakan, daripada lapar di sana nanti, biarlah aku berlapar-lapar di dunia ini. Daripada aku haus nanti di sana, eloklah aku haus di dunia ini. Bapak dan Ibu hadirin, di samping ternyata di antara kita ini Bapak dan Ibu masih banyak juga orang yang tidak berpihak keberuntungan. Artinya keberuntungan yang belum berpihak kepada mereka, belum di akhirat, di dunia sudah lapar orang. Itulah tergolong orang-orang susah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka TV itu televisi ada seandainya aku seperti dia. Kami lakukan bagaimana mereka menjalani hidupnya. Setidaknya amal yang kita lakukan membuat kita tidak menjadi orang yang eksklusif. Artinya menjadi orang yang tak peduli dengan keadaan. Sebenarnya Bapak Ibu banyak yang bisa kita bagi dalam hidup. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi rezeki, apa ya? Bayangkan Bapak bagaimana kita selalu tiba-tiba ada teman kawan bercerita. Cerita itu cerita yang positif, apalagi sama Pak Haji. Tak diubah penawar dikasihnya kadang-kadang apa itu ya? Nah,
terpaksa merenung sama oh bahan ini yang mikir ya Pak ya. Nah ini Pak Adi SMS awak menceramahkan, awak pula yang dapat audromnya ya Pak ya. Tapi pahala Pak Adi dapat so berdakwah tuh apalagi di zaman canggih ini Bapak dan Ibu ya sangat menarik upaya yang dilakukan seperti itu. Nah Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, berbagi pengalaman. Banyak orang susah ketika kita berikan tip-tip kehidupan kepadanya berdasarkan pengalaman kita, dia bisa lepas dari kesusahan. Betapa hebatnya pengalaman yang kita berikan kepadanya. Berbagi ilmu, baca buku Bapak Ibu. Nah, Bapak sudah sholat isya tarawih, masih disitakan waktu untuk mendengarkan tausiah yang singkat ini Bapak. Kan luar biasa. Inilah artinya Bapak dan Ibu, kita memandang bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Kenapa saya katakan kita masih sitakan waktu kita untuk itu, sekedar untuk mencerahkan pikiran, untuk melapangkan dada, dan kita tahu bahwa duduk kita pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini Bapak dan Ibu punya nilai yang sangat dan luar biasa. Nah ini, kemudian Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, keikhlasan hati kita untuk itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dibuat tausiahnya sebelum sholat tarawih, karena kalau dibuat nanti selesai tarawih tak ada jamaah yang mendengarkannya lagi. Tapi di masjid Bapak alhamdulillah. Kalau di masjid-masjid yang lain Pak Haji, kalau siap tarawih dibuat tak ada jamaahnya lagi. Itulah bedanya Ustaz memberi tausiah dengan artis yang tidak datang. Itu ya. Kalau Ayu Ting Ting datang ke Medan minta diundang lapangan Merdeka pun Bapak tadi. Padahal yang dinyanyikannya alamat palsunya. Dia juga kan. Paling-paling lagunya itu ada itu yang paling populer. Kemana? Dia pun tak tahu tak kemana Pak. Tapi orang sangat luar biasa antusiasnya ya. Sekali menyanyi 40 juta dibayar orang. Ustaz-ustaz di Medan menawarkan alamat yang tepat, alamat yang benar, mengantu omong-omong itu mendengarnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi begitulah Bapak dan Ibu, jika orang tidak memahami kan begitu. Maka saya katakan tadi Bapak dan Ibu, sebenarnya yang kita tingkatkan semakin mengunjung Ramadan ini adalah apa namanya Bapak dan renungan yang berkaitan tentang diri serta keadaan dan bagaimana pula nasib kita ke depan. Cuma Bapak dan Ibu, kita ini ya saya katakanlah kita ini tidak maksud saya kepada Bapak dan Ibu kalau melihat konteks kehidupan masyarakat kita, kalau merenung kehidupan agama ini agak rumit Pak. Tapi kalau merenung dunia ini banyaknya canggihnya luar biasa. Coba kalau sekarang kita cerita soal pemimpin gubernur, semua orang bijak tentang itu. Tapi kalau cerita Ramadan, banyak orang yang malas mikirkannya. Ramadan lah Pak Ustaz, puasa lah, hari raya lah. Tak penting dia Bapak dan Ibu. Kalau aku Pak Ustaz hari pertama sama hari terakhir saja puasa ya. Jadi kenapa begitu? Pak Ustaz dari dulu. Artinya tak sanggup dia merenungkan pikirkan itu. Tapi kalau cerita soal dunia Bapak sudah luar biasa. Sampai ada orang bertanya sama saya, kenapa Pak Ustaz nyamuk itu tak kuat suaranya? Di mana Tuhan memang berada? Memang begitu dibuat Tuhan, tidak usah ada penyebabnya itu. Kalau kita tahu yang nyamuk tak kuat suaranya, nyamuk itu Pak Ustaz di negara. Coba kalau minum bensin dia, macam kereta di suaranya itu Pak Ustaz. Sempat waktu merenungkan nyamuk dia. Satu lagi Pak Ustaz, kenapa nyamuk itu kurus? Kenapa lalu ngomong? Ada penjawab yang pernah pelajari pula. Karena kata waktu nyamuk itu dia kurus dan begadang tiap malam ini kalau lalat siang dia lalu lalat, malam dia tidur di dalam ke bawah. Jadi jangan Bapak Ibu pikir nanti asal nampak yang kurus berarti begadang tiap malam.
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kehidupan dunia ini orang bijaknya, jelimannya Bapak lihat. Bapak dengarkan analisa di TV. Hebat. Jago. Luar biasa paten-patennya, ulasan, uraian. Tapi kehidupan kita ini semakin berantakan. Maunya kita juga soal kehidupan agama ini maunya seperti itu kita renungkan, kita kaji, kita teliti, kita pahami, kita hayati. Masa Fatihah yang dibaca imam, sholawat yang dipandu bilal, kok tak kontak? Mohon maaf, kita Bapak dan Ibu maksud saya. Kadang-kadang Allahumma shalli ala sayyidina luar biasa semangat bilal. Jangan Allahumma shalli ala tak kontak Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan. Tapi kalau Ibu kayak sekarang ini hidup kaki wajib. Dia nangis hidup aja kan. Kok iwak dengan kontak? Kok selawat di mana? Kontak. Di mana salahnya? Renungannya tak dalam. Bagaimana Rasul itu berjuang mati-matian, berkorban habis-habisan menghadapi tantangan sini, berganti teror sekali. Tak ada yang mendapatkan dari kehidupan semata-mata perjuangan untuk menyelamatkan kita. Mestinya bahagia hati kepada kita mengenal salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Luar biasa kehidupannya kepada kita. Walaupun dia tidak dapat membayangkan bagaimana raut wajah Rasul itu, tapi rasa rindunya kepada orang yang teramat besar jasanya layaklah Bapak dan Ibu hadirin. Dia mengapresiasi ungkapan itu, iya kan? Tapi kenyataannya baik seperti yang saya katakan tadi. Itulah akibatnya agarnya tidak muncul sebuah renungan yang mampu menggerakkan jiwanya untuk itu. Apakah saya selalu mengatakan bagaimana dia bisa tidak merasakan nikmat salawat yang dibantu bila Fatihah, ayat-ayat yang dibaca oleh imam, karena di hatinya tidak ada tasawuf, tidak ada di dalam hatinya Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan ta'zim wal ihtiram. Kalau ada di hatinya rasa mengagungkan Allah dan ada penghormatan yang tinggi kepada junjungan yang begitu hebat perjuangannya, saya yakin Bapak dan Ibu, saya baca di dalam kitab-kitab itu Bapak dan Ibu, bagaimana nabi-nabi itu ketika mereka beribadah, ketika mereka sujud tersungkur mereka, ketika mereka sujud tersungkur berurai air matanya. Kenapa? Mengingat agungnya Allah, mulianya Allah, maha rahmat dan rahimnya Allah. Kalau Bapak manusia yang banyak, semua diberi Allah, semua dia kasih Bapak dan Ibu, diberinya rasa rahmat, diberinya ketenangan, diberinya rezeki, diberinya anak-anak yang cerdas, yang cantik, yang pintar-pintar. Coba Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Bapak dan Ibu kalau ini kita rasakan luar biasa? Wajarlah kalau imam Masjidil Haram itu kita lihat di TV itu ketika dia baca Al-Quran, karena tersinggung dia, terseduh-seduh dia membaca ayat Allah karena dia rasakan. Itu makanya Nabi Nuh seperti yang disampaikan oleh Syekh Ba'la Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Din. Nabi Nuh itu Bapak dan Ibu puasa sepanjang hidup, tak pernah hari raya Bapak. Nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh, hampir mencapai 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu dia berpuasa selama wasama Nuhu ad-dahr. Nabi Nuh puasa sepanjang zaman, sepanjang masa. Bayangkan, tak ada cerita Bapak dan Ibu kapan hari Lebaran, tak ada lagi berbeda hari raya. Orang tak ada hari raya puasa. Wasama Ibrahim ad-dahr wa yu'tid dahr.
Nabi Ibrahim puasa setahun, berbuka setahun. Tahun depannya puasa lagi sepanjang tahun, untuk tahun berikutnya berbuka sepanjang tahun. Setahun udah. Wa shama Daud alaihi salam, puasa Nabi Daud sama yauman wa yuftir yauman, satu hari puasa, satu hari berbuka, dan itu dilakukan sepanjang hidup. Dan Allah memuji puasa Nabi Daud. Dan puasa Nabi Isa 40 hari 40 malam dan tak dibenarkan tidur. Awal sudah puasa siang, malamnya pun puasa, tidak boleh tidur sekejap pun. Awal sekalinya puasa, mulai dari bunyi seringnya sambil duduk TVRI, dipukul di laman tidurnya. Jadi di antara ibadah puasa yang dilakukan oleh generasi umat manusia ini, yang paling mudah ibadah puasanya adalah ibadah yang kita kerjakan. Itu banyak alasan kan. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang puasanya 3 hari, awal, pertengahan, sama akhir. Tapi giliran malam hari raya, ini kita dikasih sama orang dia pulang dan hebat kita kerja. Nanti nanti orang tadi kasihnya 3 hari yang puasa, lewat malaikat ditengoknya waktu yang takdir yang 3 hari puasa, yang ada di luarnya kali. Baik, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, kata kuncinya ada rasa takzim wal ihtiram. Ibu pun kenapa mau dulu lagi mendengarkan ceramah saya ini, Bapak pun masih bersabar karena adanya rasa takzim dan ihtiram. Kalau tak ada dari tadi Bapak Ibu, mungkin tak datang ke masjid. Yang kedua lagi tasdid wujud yakin, karena kuatnya mantap keyakinan kita. Kalau kurang-kurang yakinnya kita bersedih ada pun dia dalam bulan Ramadan ya. Pikir dia dari rumah puasa, pulang dia puasa 2 kali. Padahal belum sudah bibir itu ya aja. Tapi karena keyakinan, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan, malah indah rasa kita berpuasa. Tak ada rasa keinginan untuk makan dan minum, cuma terasa lapar dan haus, lemah, itu wajar-wajar saja. Karena sudah dikunci, dia yang membawa dia mau berpuasa. Apapun pengalaman yang akan dialaminya dalam berpuasa itu akan dirasakan. Sebab menurut pengalaman hidup ini, belum ada orang mati karena puasa. Saya belum pernah melihat berita di TV telah meninggal orang gara-gara puasa, tak ada. Yang banyak orang meninggal gara-gara makan. Ya kan makan. Baru-baru ini ada masuk TV, beberapa orang pingsan salah makan, keracunan, makanan yang dimakan, ini dah keracunan. Makan durian di tengah hari, pakai tusor, tuak sore, lewat, tusor namanya. Ada tusi, tulang, tusor. Ada istilah orang sekarang. Yuk tusor, paham apa itu? Tuak sore itu. Bapak dan Ibu, mainkannya durian Tanjung Merawat lewat, ya kan? Belum ada sejarahnya sejak dari zaman Nabi sampai hari ini, belum ada orang mati karena puasa. Tapi banyak sekali orang mati gara-gara makan. Itu dia Bapak. Jadi jangan Bapak takut soal puasa itu. Kalau seandainya ditambah Allah, sekiranya puasa 2 bulan lagi takkan mati kita Bapak. Itu dia. Tapi alhamdulillah ketentuan itu Bapak dan Ibu sesuai dengan yang ditentukan oleh junjungan kita, sumu li ru'yati, puasalah kamu kalau sudah nampak bulan. Kan gitu kan? Berbukalah kamu kalau sudah nampak bulan. Ayo maka timbul pertentangan, perselisihan yang kita tonton di televisi, dia kan? Apa dan direnung-renung lagi, apa dan dipikir lagi, orang Nabi sudah bilang begitu. Dia kan? Itu tadi ada dasar ru'yah itu. Jadi ada orang yang tidak mau melihat ru'yah melalui hisab, sah-sah saja itu yang akan makan. Cuma saya ada perbandingan yang bisa saya pegang. Ketika dulu di zaman Pak Harto, hampir tak pernah kita ada berbeda soal itu ya. Tapi belakangan di sana sangat meruncing perbedaan itu yang kita sesatkan. Dulu agaknya Pak Harto dikumpulkannya orang panggilnya kan, kumpul-kumpul.
ongkos dia segala macam. Baru kasih orang 200 juta satu orang ya kan Pak. Sudah dikasih Pak, ditanya Pak, kapan kita hari raya? Terserah Bapak lah, kapan menurut Bapak itulah ya. Ini mulai tak ada dibuat SPU, tak kena habis di Hambalang sama Wisma Atlet, awak tak tahu lah ya kan Pak. Jadi tiap tahun kita berbeda soal hari raya. Nah Bapak dan Ibu hadirin, saya pun susah akhirnya pagi. Ada dokter warga Siagian di sebelah rumah saya. Mengapa kalian saat hari raya tidak bisa kompak? Tak saya jawab Pak, diam saya. Sebab kalau jawab nanti lebih banyak lagi jawaban. Aku jawab tadi saya bagaimana Pak Dokter Siagian kena bulan baru derajat di bawah ufuk. Apa itu berufuk Pak Ustaz? Kira-kira mending aku menjawabnya juga. Lalu diam. Karena tidak akan paham dia itu kan Pak. Jadi susah lah dibuatnya. Jadi biar saja namanya orang Pak biasa itu berbeda. Bahwa dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali seperti saya katakan, kalau sudah tertanam diri iman dan keyakinan itu dalam diri kita, insya Allah sebenarnya itulah yang membuat kuat. Itulah yang membuat kuat itu. Kenapa bilang dirabah itu kuat? Karena keimanan. Kepada tenaga tak ada lagi sudah dihimpit dananya dengan baru. Apa yang bisa dibuat seorang dia? Bapak dan Ibu, tak ada yang dapat dan bisa dibuat Bilal lagi, tapi imannya yang membuatnya. Saya selalu mau istilah orang kuat bisa menjadi lemah, orang lemah bisa menjadi kuat akibat sebuah keyakinan. Itu ya. Kuat dia Bapak dan Ibu, diurungkannya niatnya, tak mau dia melakukannya karena dia beriman kepada Allah. Padahal dia orang kuat, mau dikatakan itu daerah habis. Dia katakan, tapi dia tidak mau karena imannya melarang. Akhirnya dia lemah. Orang lemah menjadi kuat. Selemah orang itu kalau diusik keyakinannya, tak ingat dia kalau dia lemah. Iya kan? Itulah yang dialami oleh sahabat-sahabat pada masanya nanti. Maka sekali tasdiqu bil yakin. Bapak dan Ibu, kita benarkanlah apa yang disampaikan junjungan kita, apa yang ada dalam Al-Quran itu, yakinlah kita kepada. Termasuklah ibadah puasa yang kita lakukan ini banyak mengandung hikmah manfaat yang sangat dan luar biasa. Maka justru itulah kita ingin di bulan Ramadan yang tinggal hanya beberapa hari lagi, bagaimana kita supaya bisa maksimal, supaya amal yang kita lakukan mendatangkan manfaat, amal yang kita lakukan mendatangkan maslahat bagi kehidupan diri, keluarga, masyarakat, bangsa kita. Karena ibadah ini mampu melahirkan faktor sublimatif, ibadah ini mampu melahirkan faktor kreatif, ibadah ini mampu melahirkan faktor integratif. Artinya bagaimana tak sampah suci diri kita? Karena Allah, Bapak dan Ibu mengingatkan, banyak orang puasa tak dapat apa. Kenapa? Karena dilanggar ketentuan-ketentuan. Jadi kalau kita jaga tangan, kita jaga mata, kita jaga kuping, kita jaga kaki, semuanya kita kondisikan kepada yang positif, jauh dari hal-hal yang tidak. Yang bertambah suci nanti dirinya kan bahkan. Kita lihat apa yang dibuat orang di bulan Ramadan ini. Lahirlah ide-ide benar-benarnya. Ada yang buat jual buka, ada yang itu, ada yang buat tarawih bersama, ada buat buka bersama, ada buat sahur bersama, ada yang kemudian untuk menghatamkan Al-Quran 3 kali. Wah, kan? Satu khatam untuk ayahnya, satu khatam untuk emaknya, satu khatam untuk ayah bundanya, satu khatam untuk dirinya, satu khatam untuk suami. Ya Allah, dengan segala keagungan dan keberkahan Al-Quran ini, sehatkanlah diri. Maka kita lebih yakin Bapak dan Ibu hikmahnya itu. Bapak-bapak ini kan. Ya Allah, sehatam Al-Quran kubacakan dengan segala keagungan dan kemuliaan. Jadikanlah suamiku senantiasa menyayangiku ya Allah, supaya keluarga kami bahagia. Itu yang tak selalu dibuat orang. Makanya banyak hadis-hadis Rasul melalui amal ada feedbacknya kepada diri kesehatan kita. Misalnya, dawu mardahu bis-shadaqah, obati kamu penyakit kamu dengan bersedekah. Bagaimana pentingnya kita sehat, Bapak dan Ibu, ketika kita sakit, berapa pun uang, kemana pun Bapak Ibu pergi,
sejarah perjalanan hidupnya tidak pernah sakit, tak pernah. Hanya sekali Rasulullah demam panas, itu yang menyebabkan lapar. Hanya sekali Rasulullah pernah berdebat, itu bukan karena kolesterol dan darah tinggi. Jam 11 menjelang zuhur tinggi dia berbagi pemakaman kaum muslim, berdoa, ya Allah, siapapun yang dimakamkan di bagi ini, ya Allah, jadikanlah mereka menjadi penghuni surga. Bapak dan saudara, pulang-pulang agak kue Rasulullah. Seumur hidup Rasul tak pernah pusing, tak pernah panik. Ibu udah berapa kali panik? Bapak berapa kali panik? Kalau bapak tahu sahabat awak ini kasih ponik saya itu di rumah ya kan? Pengajian-pengajian saya bertanya, ibu udah berapa kali panik Pak Ustaz? Apalagi Ustaz sudah masuk hari ke-14, ponik Pak Ustaz di rumah-rumah tanda-tanda kehidupan. Ada apa tanda-tanda kehidupan? Kalau menurut awak naik turun nafas itu pasti ada tanda-tanda kehidupan ya. Jangan ibu bisa tengok dia bisa. Ibu udah berapa kali panik? Ibu bilang, mohon maaf ya Ustaz, karena Ustaz tanya ibu jawab. Apa itu? Sebenarnya mendengar ceramah Ustaz ibu panik aku. Berasa ibu udah mulai panik ya bu ya. Tamat yang lagi habis nih. Ya bu ya. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan, orang yang paling sehat di junjungan kita. Jadi ketika saya baca dalam uraian ini, apa rahasia kesehatan Rasul? Beliau bangun sebelum sholat subuh, bukan waktu subuh. Rasulullah bangun sebelum sholat subuh. Akhirnya, jadi sebelum Bilal azan sudah berselancar nadi di rumah, masjid sebelah rumahnya kan? Berselancar habis sudah. Akhirnya bapak-bapak dokter, ibu-ibu dokter, apa rahasia udara pagi? Berarti mengundang kita untuk meneliti dia kan kalau tadi ya. Apakah ada udara yang kalau terhirup pas waktu itu membuat paru-paru ini sehat dan keberadaan udara itu tidak terlalu lama. Itu dia kan Pak kan. Makanya bapak dan ibu Rasul itu tidak pernah sakit. Kebiasaan hidupnya bapak dan ibu, itulah bangun di waktu pagi. Sampai Nabi mengatakan, "Manama naumis subhi tuwisul faqri." Orang yang tidur di pagi hari, orang yang tidur di waktu subuh akan mewarisi kemiskinan. Itu sabda Rasul. Tapi jangan kita artikan miskin harta ya Pak ya. Kata-kata miskin itu banyak. Ada mungkin miskin ibadah, miskin zikir, atau miskin teman, miskin kawan, miskin pekerjaan, miskin informasi. Orang dapat pikir apa sih? Beragu lagi ya, diperaguan lagi. Ya, otomatis lah. Jadi ketika kata bapak dan ibu sangat dan luar biasa sebenarnya hikmah dari kajian ibadah Ramadan ini terpulang mau tidak kita merenungkan. Jadi himbauan saya kepada kita bapak dan ibu, mari semakin menghujung Ramadan ini semakin kita rasakan, semakin kita rasakan keberadaan kesempatan yang masih diberikan Allah ini. Betapa kesempatan ini bernilai tinggi mulia sebila kita tidak hidup di tahun yang akan datang. Tapi bukan untuk menakut-nakuti bapak dan ibu ya. Ini pula usah kita menakut-nakuti juga ini tidak itu maksud saya bapak dan ibu ya. Seandainya kita tidak hidup di tahun depan, bapak dan ibu sadarilah inilah Ramadan terakhir buat bapak, inilah Ramadan terakhir buat ibu, dan sekaligus ini juga yang terakhir buat saya. Tapi mudah-mudahan Allah memberi kesempatan buat kita untuk kembali lagi beramal di bulan Ramadan. Saya rasa Pak Haji inilah dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Bunda, Bapak dan Ibu sedikit tersampaikan sekedar untuk mengingat-ingatkan, sekedar untuk mencerahkan hati kita untuk lebih bersemangat. Sebab ada orang bijak mengatakan, alangkah indahnya hidup ini bila yang hebat itu adalah semangat untuk beribadah. Alangkah indahnya hidup ini bila yang luas itu adalah ilmu pengetahuan. Alangkah indahnya hidup ini jika yang tebal itu adalah keimanan. Tebal banget enak juga, yang enak atau bergibir. Dewa ya. Alangkah indahnya hidup ini bila yang kuat itu adalah persatuan dan kesatuan di antara kita sesama. Barangkali itulah hikmah ibadah salat dan puasa, ibadah zakat dan ibadah haji
Di samping ini kewajiban, samping ini adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Tapi kalau kita pahami secara dekat, ibadah ini adalah merupakan pesan Allah betapa pentingnya arti sebuah kebersamaan ini kita bangun dalam kehidupan, terlebih jamaah masjid Baitur Rahman. Inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mari kita sama-sama dengan doa ini dijabah Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was sa'adah wal 'afiyata wal hidayah والمعونة والعناية لنا يا الله ببركة هذا شهر رمضان، ببركة هذا شهر الرحمة، ببركة هذا شهر المغفرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا ربنا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلاما علينا الحاضرين والحاضرات، سلاما أهلنا وأسراتنا وأولادنا ولبناتنا وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.